Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Cassandra, saya dari kelas 10 Tata Busana 1, nomor absen 36. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar kepariwisataan, industri pariwisata, pengelompokan industri pariwisata, dan tujuan perjalanan dan karakteristik wisatawan berdasarkan usia dan jenis kelamin maupun status keluarga. Yang pertama adalah konsep dasar kepariwisataan. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu. Apabila kepariwisataan atau touris adalah gejala-gejala mengenai lalu lintas manusia, maka pariwisatawan atau turis adalah orang-orang yang berlalu lintas, sehingga dapat dinyatakan bahwa pariwisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk tujuan apapun sepanjang tujuannya tidak untuk maksud menetap dan memangku suatu jabatan dengan memperoleh upah dari tempat yang dikunjunginya. Paling sedikit tinggal selama 24 jam di tempat ia berkunjung tersebut ya. Jadi pariwisata itu adalah kegiatan berkunjung atau berrekreasi tidak untuk menetap selama 24 jam di tempat ia berkunjung tersebut, hanya untuk ingin menghibur diri dari pekerjaan atau tugas-tugas dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya sesuai ketentuan batasan atau pengertian dari masing-masing bidang usaha dibedakan menjadi 3 ya, yaitu yang pertama usaha jasa pariwisata, yang kedua ada pengusahaan objek dan daya tarik wisata, dan yang terakhir adalah usaha sarana pariwisata. Usaha jasa pariwisata itu sendiri ada 7 jenis, yaitu yang pertama jasa biro perjalanan wisata. Jasa biro perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial, yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Yang kedua ada jasa agen perjalanan wisata. Yang dimaksud jasa agen perjalanan wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Yang ketiga ada usaha jasa pramuwisata. Yang dimaksud adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir, dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok yang melakukan perjalanan wisata. Selanjutnya ada usaha jasa konvensi perjalanan insentif dan pameran. Yang dimaksud adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang, misalnya negarawan, usahawan, dan cendekiawan, untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Selanjutnya ada jasa impresariat, adalah kegiatan pengurusan atau penyelenggaraan hiburan, baik yang mendatangkan atau mengirimkan maupun mengembalikannya serta menentukan tempat, waktu, dan jenis hiburan. Selanjutnya ada jasa konsultasi pariwisata. Yang dimaksud jasa konsultasi pariwisata adalah jasa berupa saran dan nasihat yang diberikan untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai dari penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya, dan disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui, serta disampaikan secara lisan ataupun tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional. Selanjutnya ada jasa informasi pariwisata. Yang dimaksud jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi kepariwisataan. Nah, itu tadi 7 jenis usaha jasa pariwisata. Selanjutnya ada pengusahaan objek dan daya tarik wisata. Dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam. Yang kedua ada pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya. Dan yang terakhir ada pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus. Yang dimaksud dengan pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata. Sedangkan pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha seni budaya bangsa yang telah dilengkapi sebagai objek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata. Yang terakhir ada pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.
Yang dimaksud pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam atau potensi seni budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisatawan yang mempunyai minat khusus. Nah, itu tadi pengertian 3 jenis pengusahaan objek dan daya tarik wisata. Selanjutnya ada usaha sarana pariwisata yang dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama penyediaan akomodasi. Yang dimaksud penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan. Selanjutnya ada penyediaan makanan dan minuman. Itu adalah suatu usaha pengolahan, penyediaan, dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai bagian dari penyediaan akomodasi ataupun sebagai usaha yang berdiri sendiri. Yang ketiga ada penyediaan angkutan wisata. Yang dimaksud penyediaan angkutan wisata adalah usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka menyediakan angkutan kepada wisatawan. Seperti pada contohnya adalah angkutan umum, bus maupun motor, mobil, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penyediaan sarana wisata tirta. Yang dimaksud penyediaan sarana wisata tirta adalah usaha penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta. Pengolahan sarana wisata tirta itu dapat dilakukan di laut, sungai, danau, rawa, ataupun waduk, serta dermaga fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga selancar air, selancar angin, berlayar, menyelam, dan memancing. Yang terakhir ada penyediaan kawasan pariwisata. Yang dimaksud penyediaan kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. Selanjutnya ada karakteristik wisatawan berdasarkan umur. Dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada aspek psikografik dan yang kedua ada aspek demografik. Yang aspek psikografik itu yang dimaksud adalah penggolongan secara psikologis berdasarkan kepribadian yang memiliki kepribadian yang unik dan beraneka ragam, maka itu kita harus mengenal kepribadian diri sendiri maupun orang lain agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan atau orang yang berwisata ke tempat wisata tersebut. Yang kedua ada aspek demografik. Yang dimaksud aspek demografik itu penggolongan berdasarkan usia, pendidikan, pendapatan, jenis kelamin, dan status sosial keluarga. Wisatawan yang memiliki usia di bawah 17 tahun pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda dengan usia di atas 17 tahun. Begitupun dengan kebutuhan pria dan wanita serta status sosial kaya, miskin, bekerja atau tidak bekerja. Semua ini sangat penting mempengaruhi kebutuhan mereka dalam melakukan wisata. Misal dalam menentukan pakaian, tempat wisata, waktu, ataupun budget wisata. Di bab yang terakhir adalah tujuan perjalanan dan karakteristik wisatawan berdasarkan usia maupun jenis kelamin. Biasanya orang-orang yang sudah berkeluarga itu berwisata hanya untuk tujuan menghibur diri supaya tidak merasa letih maupun penat setelah beberapa bulan mengerjakan suatu pekerjaan yang membuatnya merasakan lelah dan membutuhkan hiburan seperti berpariwisata. Sama halnya dengan anak-anak remaja seperti anak SMP maupun SMA, mahasiswa, dan lain sebagainya. Mereka itu berpariwisata untuk menghibur diri setelah mereka penat, lelah, mengerjakan banyak tugas yang menumpuk ataupun hal lainnya, untuk bersuah foto, bisa diupload di Instagram, sosmed mereka, dan lain sebagainya. Pada intinya semua tujuan pariwisata itu untuk bersenang-senang dan menghibur diri. Pada intinya semua tujuan pariwisata itu memiliki selera yang berbeda-beda. Tergantung minat kita menyukai pariwisata yang bagaimana, atau kita menyukai tempat wisata yang alam ataupun buatan seperti kolam renang, taman, dan lain sebagainya, atau kita menyukai wisata yang bernuansa alam seperti pantai, pegunungan, air terjun, dan masih banyak lagi. Itu sama halnya kembali lagi ke selera kita masing-masing. Itulah
presentasi dari saya tentang konsep dasar kepariwisataan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.